Hari ini kita belajar karya Allah dalam kepelbagaian. Apa sih itu arti kepelbagaian? Kepelbagaian adalah keberagaman atau keanekaragaman. Salah satu negara yang memiliki keberagaman yang paling terkenal di dunia adalah bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, budaya, daerah, agama, etnis, kelas sosial, dan banyak lagi. Ini dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bagaimana kepelbagaian menurut Alkitab? Keberagaman bermula dari cerita Alkitab tentang Menara Babel, Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Untuk lebih lengkapnya lagi, yuk kita tonton video berikut ini. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, begitulah cerita tentang Menara Babel yang menyebarkan beberapa orang ke berbagai daerah oleh karena perbedaan bahasa. Jadi jelaslah Allah menciptakan manusia dalam berbagai keunikan dan perbedaan yang sudah sejak dari zaman dulu ya. Dan ini bertujuan sebagai ciri khas dan identitas manusia tersebut. Keberagaman ini tidak mengurangi harkat dan martabat seseorang bagi Tuhan. Ini terbukti ketika Tuhan Yesus sering berdialog dengan orang-orang berbagai tingkat sosial. Contohnya, Tuhan Yesus meminta air dari perempuan Samaria. Cerita kedua ialah Zakheus si pemungut cukai. Tuhan Yesus mau makan bersama dengan si pemungut cukai. Dan yang ketiga adalah pengemis orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan tanpa memandang latar belakangnya atau asalnya dari mana, dan banyak lagi. Galatia 3 ayat 28 mengatakan tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Ini artinya anugerah keselamatan Allah melalui Yesus Kristus sama bagi semua manusia, tidak ada pengecualian. Dari teladan Tuhan Yesus inilah sebagai remaja Kristen tidak ada alasan untuk membeda-bedakan, untuk membenci dan menganggap dirimu lebih unggul dari orang lain yang berbeda darimu. Melainkan perkayalah dirimu dengan mempelajari berbagai perbedaan, menghargai dan menghormati perbedaan.
dan membangun persahabatan tanpa memandang berbagai perbedaan dan tanpa menghilangkan identitasmu sebagai remaja Kristen. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa kembali. Shalom.